Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman semua senantiasa diberikan taufik hidayah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita masih tentang Khalifah Utsman bin Affan. Pada pertemuan atau video sebelumnya kita telah mengetahui biografi Utsman bin Affan, keutamaan, juga pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan dan prestasi-prestasi beliau ketika menjabat menjadi khalifah. Sekarang kita akan mengetahui akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Teman-teman tahu enggak? Di akhir pemerintahan Utsman bin Affan banyak terjadi pemberontakan dan kekacauan. Keadaan ini akibat keputusan-keputusan khalifah atau kebijakan-kebijakan khalifah yang memecat gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab dan digantikan oleh saudara-saudara dekat Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Jadi banyak daerah dan masyarakat yang kurang senang akhirnya. Dan hal ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghasut agar rakyat memberontak. Salah satu penghasutnya yaitu Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Dia menyebarkan fitnah di Hijaz, kemudian di Irak, Basra dan Mesir. Ketika Khalifah Utsman bin Affan mengganti gubernur Irak, Abu Musa al-Asy'ari, oleh Abdullah bin Amir, Abdullah bin Saba menghasut rakyat Irak agar menolak pergantian itu. Setelah dikatakan oleh gubernur, Abdullah bin Saba diusir dari Irak. Pada tahun 35 Hijriah, datanglah satu rombongan dari Mesir yang dipimpin oleh Muhammad bin Bakar untuk menemui khalifah di Madinah. Bersamaan dengan itu berdatangan pula para perusuh dari Irak, Kufa dan Basra. Mereka menuntut agar gubernurnya diganti. Permintaan mereka ditolak oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan pemberontak dari Mesir menuntut agar gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah bin Sabah dipecat dari jabatannya. Tuntutan ini pun dikabulkan oleh Utsman bin Affan dan sebagai penggantinya diangkat Muhammad bin Bakar. Rombongan pun dipersiapkan kembali ke Mesir untuk mempersiapkan penggantian gubernur tersebut. Dan sekarang kita akan mengetahui penyebab fitnah di masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai pejabat pemerintahan. Ya tadi yang menimbulkan rasa iri di kaum muslimin lain. Yang kedua, pengangkatan Marwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Ia adalah orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri, juga merencanakan agar Bani Umayyah dapat menguasai pemerintahan Islam. Sebab yang ketiga, kesederhanaan dan kemurahan hati Khalifah Utsman bin Affan menjadi penyebab bencana bagi dirinya. Ia telah mempercayai Marwan bin Hakam. Hal itu membuat keadaan pemerintahan semakin buruk. Akibatnya banyak orang-orang membuat kerusuhan di daerah. Dan yang keempat, kaum munafik telah menyebar fitnah dan hasutan. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman dan berpura-pura masuk Islam. Ia menghasut kaum muslimin agar memberontak kepada khalifah. Baik, sekarang kita ke Khalifah Utsman bin Affan wafat atau akhir hayat daripada Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Jadi karena fitnah dari orang Yahudi ini, Abdullah bin Saba, terhasutlah banyak kaum muslimin untuk memberontak dan melakukan demonstrasi besar-besaran kepada Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu Khalifah Utsman bin Affan sebagai pemerintahan atau presiden sebenarnya gampang saja untuk menggerakkan aparatur negara untuk menghalau daripada para demonstran tersebut. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Dikarenakan para pemberontak itu masih dari kalangan
kaum muslimin sendiri yang terkena hasutan. Oleh karenanya demo pun makin panas dan para demonstran tersebut mendobrak daripada pintu rumah Khalifah Utsman bin Affan, sehingga dengan amarah para demonstran menebaskan pedang kepada tangan daripada Khalifah Utsman bin Affan. Kala itu beliau lagi membaca Al-Quran. Beliau tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya dan beliau menerima perlakuan para demonstran tersebut. Ketika itu beliau sedang membacakan ayat fasyayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika para pemberontak menebaskan pedangnya, ia tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Utsman bin Affan akhirnya jatuh dengan berlumah darah dan Al-Quran mati dalam genggamannya, dan beliau pun meninggal dunia oleh para pemberontak tersebut. Jadi itu saja cerita atau riwayat daripada meninggalnya Utsman bin Affan. Baik teman-teman, mungkin video pembelajaran dicukupkan sampai di sini, dan silakan teman-teman mengirimkan rekaman cerita tentang akhir atau penyebab-penyebab terjadinya fitnah di masa Khalifah Utsman bin Affan dan juga akhir hayat Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi dalam usia 82 tahun. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Oke teman-teman, ditunggu rekamannya atau ceritanya sampai jam 3 sore. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.